Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Kak. Oke, kita mulai praktikum pemrograman berorientasi objek kedua ini. Nah, untuk materinya itu tipe data lalu struktur kontrol dari Java. Untuk presensi jangan lupa diisi presensi, lalu nanti setelah praktikum pengalaman praktikumnya diisi juga. Yang kemarin sudah mengisi, terima kasih pengalaman praktikumnya. Jadi sekarang kita udah bisa implementasiin seperti direkam, kita udah coba. Tapi kalau untuk ngasih tahu materi sebelum praktikum, kita materinya ngikutin dari Pak Didik. Jadi kalau Pak Didik materinya sampai mana, nah itu kita nanti ngebahasnya sampai situ juga. Jadi materinya ngikutin sampai jauh materinya Pak Didik. Nah, untuk hari ini yang akan menjelaskan itu Kak Anggi. Jadi saya persilakan untuk Kak Anggi. Oke, makasih buat Kak Bintang. Nah, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Sesanya udah kelihatan atau belum? Sudah, Kak. Oke, aja ya. Ini kalau ukurannya segini kelihatan nggak sih di laptop? Kelihatan, Kak. Oke, kalau kekecilan belum ya? Jadi yang kata tadi dibilang sama Kak Bintang, materi kita ke tipe data, variabel, dan masih banyak lagi nanti bakal dijelasin. Jadi yang pertama itu tentang tipe data ya. Jadi itu untuk tipe data sendiri mungkin kan kalian udah pernah belajar bahasa pemrograman lain ya, kayak C++ dan lain-lain tuh sebenarnya nggak jauh beda tipe datanya. Tapi Java itu banyak tipe datanya. Dan memuatnya juga kayak up to-nya gitu, range-nya juga beda-beda. Biasanya kan yang kita tahu itu ada tipe integer, terus tuh ada string, terus ada float, dan lain-lain. Itu juga sama. Di Java juga ada. Dan ada tipe lain gitu namanya kayak byte gitu. Byte misalkan bil sama dengan satu. Nah, tipe byte ini tuh lebih kayak integer juga, tapi dia itu apa ya, range-nya itu kecil gitu, cuman sampai 100 sekian. Dan cara declaration variable mungkin kalian udah tahu ya, caranya adalah di sini tipe data, terus ada nama variabelnya dan nilainya. Ini kalau misalkan mau dipisah juga nggak masalah. Ya, misalkan kalian deklarasiin dulu variabelnya, baru masukin nilainya. Kayak gini, itu nggak masalah, sama-sama aja. Nah, terus tuh kayak yang saya bilang tadi, jadi dia itu nampungnya itu cuma sampai 100 sekian gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini saya buat byte bil sama dengan 200, di sini bakal error gitu. Karena dia nampungnya itu kelebihan dari apa yang bisa dia tampung gitu lah. Kalau misalkan masih 100, ini dia masih bisa. Terus tuh ada tipe lain namanya short. Nah, kalau kalian tahu di integer C++ itu tuh sebenarnya nampung itu dari min 32.000 sekian sampai dengan 32.000 sekian gitu. Nah, tipe integer di di C++ itu kalau di Java itu namanya short ya di sini. Misalkan sini short num sama dengan 1 gini. Itu tuh nampung dari min 32.000 sekian sampai 32.000 sekian. Jadi kalau misalkan kita buat di sini 33.000, ya dia bakal error kayak gini karena melebihi batas tampung dia. Lalu ada integer. Integer ini kalau di Java itu range-nya gede ya. Jadi dari min 2 juta sekian sampai 2 juta sekian juga gitu.
Jadi biasanya kalau di C++, misalkan mau masukin NPM gitu ya, misalkan NPM saya itu kan 1917051006, itu kan melebihi 32.000 gitu. Sedangkan kalau di ini juga kan untuk Java juga masih kelebihan sebenarnya. Dan di Java itu apa ya, ada lagi namanya long. Long ini nih gede banget ya. Dia itu kayak, seingat saya 9 triliun atau 9.000 triliun, tuh pokoknya gede banget. Dan ini nih sama aja kayak gini juga. Cuma kalau misalkan apa sih yang bisa ngebedain biar nggak ambigu juga antara integer sama long ini, bisa kalian tambahin L gini. Jadi biar tahu, oh ini tuh long gitu loh. Cuma kalau kalian tambahin L di sini, misalkan kalian outputin, ya hasilnya tetap 1. Terus itu ada lagi namanya float. Float misalkan real 1 gini. Nah, float ini tuh sama aja ya kayak di C++ juga, kayak bila tipe data yang menampung desimal, tapi dia itu kayak untuk koma di belakangnya tuh cuma 5 sampai 6 gitu seingat saya. Jadi misalkan saya buat di sini 0,5 gitu. Nah, kalau misalkan kayak gini aja, dia bakal error gitu ya, karena tipe float sendiri itu biar nggak error kayak gini, bisa kalian tambahin float begini. Jadi kayak lebih negasin lagi kalau ini float gitu. Atau sama kayak long, bisa kalian tambahin F di sininya. Ini untuk float. Dan selanjutnya ada double. Double ini sama ya kayak float. Dia tuh tipe data yang nampung desimal, tapi koma di belakangnya itu lebih banyak gitu. Nah, koma di belakangnya itu lebih banyak gitu, sampai belasan seingat saya sih. Terus itu sama aja ya cara deklarasiinnya gitu juga. Dan ini untuk tipe data, kalau apa namanya, misalkan kita outputin gitu, misalkan kita mau nge-outputin yang long gitu misalkan ya. Nah, kayak gini, kalau misalkan kita running, ya hasilnya adalah 1. Walaupun kita tambahin L di belakangnya kayak gini, cuma buat negasin aja kalau ini long. Tapi nggak akan masuk ke dalam si output kita. Dan kita juga bisa loh nambahin bilangan-bilangan ini, walaupun dia beda tipe datanya gitu. Misalkan saya mau nambahin long ini dengan integer. Jadi bibil plus bilangan misalkan. Ya, bisa kan ditambahin. Jangan. Untuk yang lain kali lebih tepat waktu aja ya. Karena kakak-kakaknya juga tepat waktu gitu. Untuk tipe bilangan ini ada yang mau ditanyain? Kak, mau nanya Kak. Iya. Untuk yang double itu nggak harus ditambahin kayak yang keluar sama long gitu ya? Kalau double itu sebenarnya begini aja nggak masalah. Tapi kalau kalian mau nambahin D, gini juga bisa. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Oke, untuk kayak apa namanya, variabel dan tipe-tipe data itu ada gini. Terus juga ada tipe data lain ya, yang kalian tahu. Mungkin kalau tipe-tipe yang kayak gini itu namanya adalah primitif tipe data. Jadi termasuk tipe data primitif. Kalau yang nggak primitif itu kayak mana sih? Yang nggak primitif itu string. String itu pendeklarasian, misalkan string nama. Nah, juga tipe data itu ada char ya, sama kayak biasanya. Misalkan char karakter gitu. Deklarasiin gini. Sama aja kayak di bahasa pemrograman lainnya gitu. Kalau ini gunakan petik 1 gini, dan ini gunakan petik 2. Terus ingat saya kalau ini dibuat petik 1, kalau nggak bisa ternyata. Oke, ini dibuatnya petik 2 ya, berarti buat string. Dan untuk char itu gunain petik 1. Dan ada satu lagi itu namanya boolean. Kalau kalian tahu, boolean itu cuma ada dua isinya gitu. Kayak cuman bisa false atau true.
Itu untuk boolean. Kita lanjut ke apa namanya? Iya, dia mau masuk lagi. Nah, bisa nggak sih kita itu kayak mau ganti nih byte ini jadi long dengan nama variabel yang sama gitu. Itu bisa. Dan sebenarnya ini tuh kayak urutan ya. Urutan itu kayak gimana ya? Kalau misalkan kita mau ganti dari byte ke short, itu nggak bisa secara langsung gitu. Kalau misalkan kita mau ganti dari short ke byte, itu bisa secara langsung. Jadi urutannya itu lebih kayak byte, terus itu short, byte, terus itu short, terus itu integer, terus itu long, terus float, terus double. Ini tuh urutan ya. Jadi misalkan nih, dari ini kan saya buat namanya integer bilangan sama dengan 1 gitu. Nah, integer bilangan ini pengen saya buat jadi short. Jadi misalkan saya buat data baru gitu di sini namanya variabel baru, namanya tuh misalkan adalah ganti. Short ganti sama dengan ini kan namanya bilangan ya, sama dengan bilangan. Gini. Nah, dia tuh kayak apa namanya dari short terus ke apa namanya mau ke integer itu harus buat kayak gini. Jadi kayak karena urutan short itu di bawah integer, itu harus dibuatnya kayak gini, lebih kayak manual. Dia nggak bisa otomatis. Kalau dibalik, misalkan dari short kita buat integer gitu ya. Integer ganti 1 gitu misalkan. Nah, di sini kita mau ngambil nilai num. Itu nggak masalah, dia nggak perlu dibuat kayak gini. Bisa langsung otomatis kayak gini karena integer itu tingkatannya ada di atas short. Kurang lebih kayak gitu. Untuk ini ada yang mau ditanyain? Oke, nggak ada ya kayaknya. Kita lanjut aja ke yang selanjutnya itu, jadi di apa namanya Java itu sama ya kayak pemrograman lainnya juga punya ekspresi apa kayak apa sih namanya untuk aritmatika itu bisa jadi menggunain plus gitu kayak gini tadi. Untuk dibil plus bilangan dia kan hasilnya 2 dan masih banyak lagi kayak untuk aritmatikanya gitu. Tapi dia tuh bisa kayak gini nih ya. Beda sama pemrograman lain, menurut saya sih keren banget untuk Java. Itu bisa misalkan hasil kita mau buat langsung plus di sini dan kita ngambilin ekspresi aritmatika dari semua ini. Misalkan bit dikali bil maksudnya bil dikali sama num dibagi sama bilangan gitu. Tepat itu koma. Nah, kalau misalkan ini kita running, hasilnya tuh ada gitu. Jadi kita tuh bisa langsung masukin sebuah string sama lainnya, tuh langsung dia juga mengoperasikan apa yang kita masukin di sini gitu. Tapi kalau misalkan di sini kita buatnya pakai plus, kadang ini bisa jadi ambigu gitu ya. Ambigu karena nanti hasilnya itu bukan kayak gini. Kita running, hasilnya itu adalah 1-1. Aku maksudnya 1-1, jadi untuk bil sama num ini kan hasilnya 1. Dan untuk bilangan ini adalah 1 gitu, jadi dia masukinnya kayak gini. Untuk menghindari kayak gini ya kita buat aja sistem output-nya itu ada 2 gitu. Jadi untuk string yang ini dipisah, baru masukin isinya. Ini kalau misalkan ini nggak dipakai, cuman begini aja, terus kita running ya, nah hasilnya tetap 2. Gitu. Ini untuk versi aritmatika itu sama ya kayak biasa, itu punya plus
terus itu minus, terus itu bagi, terus itu kali. Ada juga mod juga ada. Dan mungkin udah pernah belajar juga tentang mod, bisa pembagian bilangan gitu. Terus itu ada yang lain gitu ya. Dan pernah belajar mungkin kayak plus-plus atau min-min. Jadi misalkan di sini kita mau ngebuat num plus-plus. Ada yang tahu nggak ini hasilnya bakal berapa? Untuk num plus-plus. 2. Oke, ada yang bilang 2 ya. Ya sebenarnya ini hasilnya adalah 1. Oke, kita buktiin aja. Lihat ya, ini hasilnya adalah 1. Kenapa 1? Karena num plus-plus itu lebih kayak apa ya? Num plus-plus itu kayak num plus 1 ya kan? Memang. Tapi dia itu belum di masih dalam operasi gitu loh. Di dalam sini tuh operasi. Yang kita outputkan itu ya tetap yang ada di sini. Tapi kalau misalkan kita buat output lagi, num aja di sini. Atau num plus plus juga nggak masalah, pasti hasilnya 2. Jadi gimana sih kalau kita tuh pengen langsung ini ditambah ya pakai plus plus num. Jangan pakai num plus plus. Kalau pakai plus plus num itu lebih kayak num sama dengan num plus 1. Ini beda ya. Antara plus plus num sama num plus plus itu beda. Kalau misalkan kita buat plus plus num di sini, terus kita running, ya hasilnya adalah 2. Gitu. Untuk min-min juga sama. Terus ada lagi operasi aritmatika, itu masih banyak banget. Contohnya ada plus sama dengan, ada min sama dengan, ada bagi sama dengan, ada kali sama dengan, ada juga mod sama dengan. Apa sih jadi plus sama dengan, min sama dengan, bagi sama dengan ini? Kita buat aja di atas ini. Jadi kalau kita buat num, kita buat num plus sama dengan 2. Kayak gini. Jadi num plus sama dengan 2 itu, coba di sini, plus sama dengan 2 itu sama aja kayak num sama dengan num plus 2. Jadi, num itu jadi num plus sama dengan 2 itu sama dengan num sama dengan num plus 2 gitu. Kalau misalkan diubah ini jadi min ya berarti ini jadi min. Kalau bagi ya jadi bagi gitu. Ini kan hasilnya kalau kita running ya hasilnya adalah 3 karena num itu kan 1 ditambah 2 itu hasilnya adalah 3 gitu. Ada lagi loh sebenarnya operasi aritmatika yang jarang banget dipelajarin. Misalkan untuk dan sama dengan, terus atau sama dengan kayak gini. Terus itu ada nih. Ada yang pernah tahu yang kayak gini? Ini tuh sebenarnya mungkin kalian udah pernah belajar juga ya di semester 1 atau di mana gitu di perguruan tinggi kalian. Ini tuh lebih ke arah operasi logika. Operasi logika itu ya kalian pernah belajar ya kalau ini itu N. Terus itu untuk ini itu OR. Dan jangan salah, untuk ini itu bukan pangkat tapi SOR, operasi SOR. Sama aja kayak ini, kalau plus sama dengan ya berarti dia nge-N sama dengan gitu. Jadi N sama dengan ini apa sih yang di-N-in? Contoh aja nih ya, misalkan kita buat num terus udah kayak gini aja lah. Ini biarin numnya 3 berarti kan. Terus kita sum out lagi di sini. Terus kita buat di sini numnya pakai dan. Hasilnya itu adalah 2. Kenapa sih bisa 2? Jadi begini, itu tuh ngelihat dari biner. Kalian tahu nggak biner 3? Ya kan tadinya numnya itu 3 ya kan? Biner 3 itu kan adalah 1-1. Dan biner 2
atau yang kita buat di sini itu adalah 1, 0. Dan di sini kan kita buat operasinya N. Operasi N itu kan kalau misalkan satu ini dianggap aja true ya kan. True dan true itu menjadi true. Dan true and false itu menjadi false. Berapa sih biner 1, 0? Itu adalah 2. Gitu. Sama aja kayak operasi atau. Kalau misalkan operasi atau di sini atau or gitu. Berarti 1 or 1 itu 1. 1 or 0 itu 1. Gini. Dan kalau kita running untuk operasi atau, ini hasilnya adalah 3. Karena 1, 1 itu adalah biner 3. Untuk operasi ini ada yang mau ditanyain? Izin bertanya, Kak. Iya. Untuk operasi negasi sendiri ada nggak ya, Kak, di Java ini? Operasi negasi ada. Itu nanti mau saya bahas di perbandingan sih, abis ini. Nanti ya, sabar. Nanti bakal saya bahas. Ada yang mau ditanyain dulu untuk ini, operasi aritmatika? Saya masih belum paham yang ataunya, Kak. Atau itu yang mana? Ini. Nah, kenapa bisa 3 gitu masih belum paham. Kamu pernah belajar logika nggak? Logika itu kayak true and true menjadi true, true and false jadi true gitu loh. Pernah belajar itu? Pernah, Kak? Pernah kan? Nah, untuk biner 3 sendiri itu kan 1, 1. Kamu tahu nggak cara untuk tahu itu biner berapa? Sudah pernah belajar belum? Iya, Kak. Sudah, Kak. Nah, jadi yang 1, 1 itu untuk biner 3. Jadi di sini tuh untuk ini tuh numnya num sama dengan num sama dengan 3. Ini numnya 3. Jadi binernya itu adalah 1, 1. Dan di sini kita tuh mau cari num atau sama dengan 2. Nah, 2 ini itu binernya adalah 1, 0. Ya toh? Nah, jadi untuk hasilnya adalah 1 or 1 itu 1. 1 or 0 itu 1. Jadi hasilnya adalah biner 1, 1. Alias biner 1, 1 itu adalah 3. Apakah udah jelas? Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Untuk sort dan lain-lain bisa kalian coba sendiri gitu ya. Nanti sebenarnya masih ada lagi gitu untuk operasi aritmatika. Kayak misalkan gini, kalau kalian pernah lihat, kalau nggak salah gini atau gini gitu. Iya gini. Jadi ini juga ada operasi kayak untuk biner juga. Tapi ini tuh bisa kalau kalian belajar matematika waktu SMA itu ada juga kayak permasalahan sulit yang bisa diselesaikan dengan rumus. Jadi contohnya adalah misalkan ini kan numnya 3 ya. Terus kita buat aja pakai gini contohnya. Hasilnya itu berapa sih kalau kita buat pakai operasi ini? Hasilnya adalah 0. Wah, kok bisa 0? Jadi untuk operasi ini tadi yang gini, itu kayak punya rumus gitu. Rumusnya adalah anggap aja num ini sebagai n dan 2 ini sebagai s. Jadi rumusnya adalah n per 2 pangkat s. Nah itu sama dengan, jadi kan n ini 3. 3 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 3 per 4. 3 per 4 itu kan sebenarnya 0, sekian. Tapi dianggap sebagai integer jadi 0. Kita bulatkan. Makanya hasilnya adalah 0. Kalau misalkan kita ganti di sini jadi 1, berarti kan ini S-nya adalah 1. 1, terus ini jadi 2. Nah, hasilnya adalah 3 dibagi 2 itu kan 1, sekian. Kita bulatkan jadi 1. Kalau kita print ini, hasilnya adalah 1. Gitu. Untuk aritmatika ada yang mau ditanyain? Kak, boleh request nggak? 6-nya diganti double yang bawah. Oh, ini diganti double? Ya. Oke, double itu namanya apa ya? Oh, namanya build 2 ya?
Oke, di sini nggak bisa ya. Jadi untuk operasi ini itu hanya bisa apa ya? Hanya bisa untuk yang bilangan bulat. Sebenarnya ini kan apa ya? Ini kan rumus kata saya kan. Tapi sebenarnya untuk operasi yang di sini nih saya pisahin aja ya. Pisahin. Nah, untuk operasi ini tuh lebih ke biner. Kalian pernah tahu nggak sih biner 0,5 berapa? Nggak tahu kan? Jadi kalau satu kan tahu tuh biner 1 ya 1, biner 2 ya 1, 0 gitu. Sedangkan kalau untuk biner 0,5 itu kan nggak tahu berapa. Ini hanya rumus aja. Kalau untuk caranya bakal panjang kalau mau dijelasin di sini. Walaupun nanti kalau ada kesempatan saya jelasin kayak mana caranya, cara yang nggak pakai rumus. Itu ya kayak gitu lah caranya. Misalkan ini kalau mau diganti integer bisa kok, misalkan bilangan. Karena kita tahu biner dari 1 itu berapa untuk bilangan bulat sendiri gitu loh. Ada yang mau ditanyain? Ya cukup kayaknya ya. Terus ini kan untuk operasi kayak aritmatika gitu ya. Kita juga punya loh operasi perbandingan. Operasi perbandingan itu apa aja sih? Operasi perbandingan itu banyak ya. Bisa sama dengan, bisa tidak sama dengan, bisa dandan. Dandan itu juga termasuk perbandingan ya. Dan untuk atau untuk sama dengan dan tidak sama dengan ini akan menghasilkan tipe datanya yaitu boolean. Jadi kita tuh bisa ngeliat itu true atau false. Kurang lebihnya kayak gini. Jadi misalkan saya mau langsung aja sistem out.println misalkan tapi sama dengan kambing gitu. Jadi sapi sama dengan kambing itu benar atau enggak sih? Nah, kalau kita running, hasilnya akan menjadi false. Karena sapi itu tidak sama dengan kambing. Kalau kita buat di sininya tidak sama dengan, nah, hasilnya akan true. Nah, di Java sendiri itu, dia kayak ada sebuah fungsi. Kalau untuk sama dengan atau tidak sama dengan itu, yang lebih direkomendasikan sama Java itu menggunakan equals. Jadi gini, jadi kalau misalkan tidak sama dengan, kalian tambahin kayak tanda serunya di depannya gitu. Jadi sapi dot equals kambing. Sapi tidak sama dengan kambing gitu. Kalau misalkan tidak tanda serunya diganti, ya berarti sapi sama dengan kambing gitu. Ini dengan menggunakan equals. Kalau untuk dandan dan atau ini biasanya dipakai di percabangan. Mungkin kalian pernah belajar percabangan sebelumnya, itu menggunakan if else ya, atau menggunakan switch case, itu sama aja. Jadi misalkan kalau kita buat if, di sini misalkan num sama dengan 2, dan bill sama dengan 1. Kalau kayak gini, isi dari ininya adalah sebuah string yaitu ya benar gitu misalkan. Dan jika enggak, kita buat di sini else yaitu salah misalkan. Ini dengan menggunakan dandan ini sama ya kayak operator and sebenarnya. Jadi kalau dua-duanya benar, itu maka akan menghasilkan true. Dan kalau ada salah satu aja yang salah, dia bakal false langsung ke bagian else. Kurang lebih kayak gitu. Dan kalau misalkan kita running, nah hasilnya adalah salah. Karena num tadi itu bukan 2, tetapi 3 gitu kan di sini. Kita buat numnya itu adalah 3. Dan bill juga, walaupun billnya benar 1 gitu kan. Kalau misalkan kita buat di sininya pakai atau itu kalau salah satunya ada yang benar, dia akan menghasilkan true. Jadi kalau misalkan kita running, ya benar karena di sini untuk bilangan itu bill maksudnya itu sama dengan 1 itu true. Walaupun numnya itu salah, tapi dia akan tetap return-nya itu adalah true gitu. Untuk
if else ini ada yang mau ditanyain? Atau ini operasi perbandingan yang ini? Ada yang mau ditanyain? Oke, kayaknya nggak ada ya. Nah, if else ini juga sebenarnya bisa diringkas. Ringkas dengan menggunakan ternary operator. Namanya adalah ternary operator. Jadi kita di sini itu deklarasiin sebuah string. Misalkan namanya adalah string result. Dan di sini kita buat sebuah kondisi, misalkan kayak gini. Jadi contohnya kita copy aja ya. Gini. Terus itu apa sih hasil dari if ini? Itu adalah iya benar. Kita copy aja. Else-nya kita gunakan titik 2. Terus kita masukin salah. Jadi ini tuh adalah sebuah ternary operator. Jadi kita tuh masukin nilai dari return, kayak misalkan return ini itu kita masukin ke dalam variabel namanya adalah result. Di sini untuk if-nya, if num sama dengan 2 atau bill sama dengan 1, kalau benar atau return-nya itu adalah true, maka dia akan menghasilkan result-nya itu sama dengan iya benar. Atau string result itu isinya adalah iya benar. Kalau misalkan salah, ya dia akan result itu isinya adalah salah. Kita langsung coba print aja ya. Biar agak beda, kita buat aja di sini result sama dengan terus plus result. Kalau kita running, nah hasilnya adalah result sama dengan iya benar gitu. Ini adalah if yang pendek gitu, kayak lebih ringkas kan dibanding ini yang sampai berapa line. Ini cuma 1 line aja. Atau mungkin kalau sama sistem out dan ln berarti 2 line aja gitu. Ini untuk if. Kita juga bakal belajar tentang looping. Mungkin sama Pak Didik tadi udah belajar tentang looping ya kayaknya pas saya tanya salah satu teman kalian. Jadi looping itu banyak ya. Ada for, ada while, ada do while. For, while, do while. Ini tuh sama persis, bukan sama persis sih, sama banget sama C++ cara for, while, dan do while-nya nggak jauh banget, nggak jauh beda malah. Jadi for-nya itu sama-sama aja, misalkan kita buat integer i sama dengan 0, terus i kurang dari sama dengan 5, terus kita buat i++. Nah, di dalam perulangan ini isinya adalah, misalkan kita buat sistem out dan ln, isinya itu nilai dari i misalkan. Kalau misalkan kita running, itu akan menghasilkan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Jadi i-nya akan terus bertambah. Karena kita menggunakan di sininya ekspresinya adalah i++. Kondisinya adalah i++. Kondisinya yang ini adalah kayak increment decrement gitu. Kalau mau lebih jelas tentang i-nya itu nambahnya gimana, itu bisa kita buat kayak misalkan i-nya kita deklarasiin di sini. Terus ini isinya misalkan gini, bilangan plus i. Misalkan kayak gini, kita bisa pakai debug. Kalian juga udah belajar kayaknya sama Pak Didik waktu pertemuan keberapa ya. Saya waktu itu ikut Pak Didik ngejelasin soal debug. Kalian bisa lihat tuh di sini untuk debug itu kalau kita step over. Nah, di sini ada variabel i. Variabel i-nya itu dimulai dari 0 dan di perulangan ini tuh yang pertama dia kan i-nya 0, tapi setelah kita lanjut ke line berikutnya kayak gini. Nah, dia bakal munculin bilangan
bilangan 0 di sini, yaitu output dari yang kita buat sistem output ln-nya. Terus kalau kita ulang, kan kita ngulang nih bagian sini, dan di sini ekspresi ininya adalah i++. Jadi kalau kita step over di sini i-nya tuh bakal nambah jadi 1. Dan kalau misalkan ini kan kita step over lagi, dia bakal munculin bilangan 1 karena i-nya berubah jadi 1. Kalau kita step over lagi, di sini i-nya bakal nambah jadi 2. Dan bakal nambah terus sampai kondisinya terpenuhi. Kondisinya di sini adalah i-nya itu kurang dari sama dengan 5. Berarti kalau misalkan kita tambah terus nih, kalau i-nya udah sama dengan 5, dan misalkan ini udah di outputin gitu, nah bilangan 5, kalau kita mau step over lagi, balik, nah ini kan bakal selesai. Kenapa selesai? Karena i-nya itu kondisinya di sini adalah i kurang dari sama dengan 5. I-nya yang 0 sampai 4 ini kan kurang dari, dan untuk 5 itu yang sama dengannya gitu. Jadi udah cukup ulangannya. Untuk while sama-sama aja. Misalkan kita buat kan ini i sama dengan 0 misalkan. Terus kita buat while di dalam sini i-nya itu kurang dari sama dengan 5, sama kayak for. Di dalamnya itu kita buat yang sama misalkan kayak gini. Ini kita buat komen dulu aja. Nah ini tuh untuk while setelah kayak gini, dia di sini dibuat i++. Jadi i-nya juga bakal terus bertambah di sini sampai kondisinya terpenuhi. Kalau misalkan kita running, ya sama kayak tadi, bilangan 0, bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, bilangan 4, bilangan 5 gitu. Untuk di debug juga sama aja, i-nya bakal terus bertambah setelah dia mengoperasikan line ke 70, lanjut ke 68 lagi, itu bakal terus bertambah i-nya. Untuk do while sama aja. Jadi apa sih bedanya? Kalau kalian belum tahu, bedanya untuk while, do while, dan for. Untuk for ini tuh udah dideklarasiin dulu gitu ya. Dia mulai dari mana, terus itu sampai mana, terus itu dia i++ atau enggak. Kalau misalkan kita i++ yang di while ini kita hapus, itu bisa. Tapi dia bakal jadi ya jalan terus gitu. Karena i-nya kan 0, nggak bertambah-tambah kan. Nggak sampai kondisi ini. Terus 0 aja. Jadinya infinite looping gitu dia. Looping terus, nggak berhenti-berhenti. Sama aja kalau while-nya di sini kita buat while 1. Oh, while 1 di sini nggak bisa ternyata. Kalau misalkan di C++ dia bisa while 1 gitu, berarti dia bakal terus-terusan true gitu. Atau kalau misalkan kita buat ini while true, nah berarti bisa nih ya kalau kayak gini. While true, jadi dia tuh kalau true ya dia bakal ngulang terus. Ini bakal jadi infinite looping juga sama. Kecuali kalau di sininya while false. Ya dia nggak bakal ngulang malah kalau kayak gini. Jadi error tuh. Ada coba. Ini kurang dari sekali. Nah bedanya while sama do while itu kalau while itu kondisinya ada di awal. Jadi dia ngelihat dulu i ini sama dengan 0 kan. Dia masih termasuk di kondisinya yaitu kurang dari sama dengan 5. Makanya dia ngulang gitu. Sedangkan kalau do while itu dia ngelihat kondisinya di akhir. Jadi kalau while ini misalkan nggak sesuai sama kondisinya ya dia ngeluarin output ya nggak akan ngeluarin output kalau nggak sesuai sama kondisinya. Kalau do while itu minimal kayak melakukan 1 kali operasi. Apa ya? Misalkan di sini kita buat do, ini sama kayak gini. Nah, kita buat di sini untuk apa? Kondisinya yaitu misalkan i lebih dari 0. Kan tahu kan, ini i-nya itu sama dengan 0. Nggak mungkin menjadi i-nya itu sama dengan 0 gitu. Kita juga nggak buat
kita juga nggak buat i++ misalkan di sini. Kan bedanya bilangan do while. Ini buat ngebedain aja. Ini bakal ngeluarin sesuatu nggak sih? Kalau kita misalkan running di sini, dia bakal jadi infinite looping. Gitu. Padahal untuk kondisinya sendiri, karena di sini i-nya itu sama dengan 0, dan dia tuh nggak lebih besar dari 0 padahal kan, untuk i-nya sendiri. Oh, mungkin kita harus deklarasiin i-nya lagi di sini. I sama dengan 0. Coba gini. Ini i-nya kebawa sama yang di atasnya. Jadi, kalau kita running, tadi nggak mau, ini belum di. Yes. Nah, kalau kita running di sini, bener kan berarti ke bawah sama yang di atasnya. Karena kita harusnya deklarasiin ulang ya kalau mau ngeliat gini. Itu dia masuk sekali. Kan kita buat i-nya sama dengan 0. Nah, di kondisinya itu sebenarnya nggak memenuhi kan. I-nya kan kondisinya i lebih dari 0. Nah, kan 0 itu tidak lebih dari 0, tapi dia tetap memberikan output sekali. Gitu. Minimal 1 kali. Sedangkan kalau untuk while nggak mungkin. Nih, contoh aja ya. Misalkan ini kita buat juga dari 0. Masuk itu sama kan? Sama nih sama while. Kalau kita running, ya dia nggak akan ngeluarin apa-apa. Ini nggak akan dikeluarin sama while. Kalau sama do while, dia dikeluarin minimal sekali. Untuk looping, ada yang mau ditanyain? Pak, boleh diulang nggak cara debugnya? Soal tadi saya sinyalnya lumayan jelek. Oke, debug yang bagian mana nih? Untuk for atau while atau do while? Yang mana aja, Kak? Yang for aja ya. Oke. Untuk debug itu ya kita pertama buat dulu breakpoint-nya di sini. Tinggal klik aja di di bagian nomor line-nya ini. Nah, ada gitu tinggal di sini debug project atau bisa langsung Ctrl F5. Nah, nanti bakal ngeluarin gitu variabel-variabel yang udah kita deklarasiin gitu kan, keluar semua di sini otomatis. Mungkin kalau ada juga compiler yang atau IDE yang nggak langsung ngeluarin semua gini, ada yang perlu kita masukin satu-satu gitu. Tapi ada juga compiler yang bisa langsung keluar kayak gini. Ini termasuk kayak kelebihan dari kelebihan dari NetBeans. Termasuk yang tadi gitu, kayak misalkan dia ngasih tahu ini lebih optimal, lebih bagus, lebih efektif, atau ada yang salah, dia juga bisa ngasih tahu yang benernya kayak mana. Itu NetBeans memang bagusnya kayak gitu. Terus itu di sini kan pertama kita mendeklarasikan integer i-nya itu sama dengan 0. Ya, keluar ya di sini. Kalau value dari i itu adalah 0. Kalau misalkan kita step over, atau yang bagian line ini, line 64 ini kita run gitu, dia bakal pindah ke line 65. Di sini dia belum melakukan i++. Seperti yang saya udah ilustrasiin di atas gitu. Kalau i++ itu kayak sama dengan i plus 1, tapi dia belum jadi 2. Maksudnya belum ditambahin. Dia belum ditambahin, jadi ini tetap 0 gitu kan. Kalau kita step over, bener kan? I-nya tetap 0. Dan di sini tuh di 65 sekarang. Dan kalau kita step over lagi, kita bakal kayak ngoperasiin line 65 ini. Di 65 ini kan dia sistem out print ln. Jadi kayak bakal masuk gitu kan ke outputnya untuk bilangan plus i. Berarti bilangan 0 gitu kan. Kalau kita step over, di sini tuh ternyata belum ngeluarin. Itu masih di sini deh gini. Kalau misalkan kita step over lagi, nah dia baru ngeluarin bilangan 0. Dan kita tuh balik lagi ke line 64 karena di sini tuh looping dan untuk kondisinya itu belum terpenuhi, yaitu
belum apa ya, belum masih bisa di looping lah gitu. Karena ini kan untuk I kurang dari sama dengan 5 dan 0 itu masih kurang dari sama dengan 5 gitu. Kalau misalkan kita step over lagi, terus tuh di sini bisa dilihat ya, dari line 64 kalau kita pindahkan 65 dan kita itu kan berarti apa namanya? Operasiin line 64 tadi. Dan di sini tuh kita I++ kan tadi. Jadi ininya berubah menjadi 1. Sama kalau misalkan ini untuk sistem output LN-nya juga, kalau kita step over lagi, ya ini jadi bilangan 1. Gitu terus, sampai I-nya itu sama dengan 5. Kalau I-nya udah sama dengan 5, terus itu udah di apa namanya? Di output kan di sini I-nya sama dengan 5 itu udah masuk nih, udah terpenuhi kondisinya. Kalau misalkan mau di I++ lagi, ya dia jadi 6, nggak masuk ke kondisi ini. Jadi kalau kita step over, dia bakal pindah ke bagian while. Kurang lebih kayak gitu. Begini ada yang mau ditanyain? Atau yang tadi masih kurang jelas? Gimana? Ada yang mau kayak dijelasin ulang lagi kalau sayanya kecepatan gitu? Nggak masalah kok, bilang aja. Belum saya lanjut lagi ke yang lain. Ini nggak ada lagi kayaknya mau ditanyain ya. Oke, di Java ini juga kita bisa apa ya, kayak ngebuat apa namanya backslash escape character gitu. Namanya agak ribet ya. Jadi di sini tuh kan kita buat print ln itu kan n-line. Tapi kita juga bisa loh ngebuat n-line-nya pakai yang lain, yaitu pakai dengan menggunakan backslash. Jadi di sini sistem out.println akan saya buat nama saya, kalau enggak nama saya Anggi gitu. Terus kita buat di sininya itu /n. Kita buat lagi ini baris selanjutnya misalkan, biar tahu aja ini tuh berapa banyak sih ke n-line-nya. Kalau kita running, aduh ini masih yang ini tadi karena i-nya. Untuk kalau dan ini saya jadiin komen semua aja ya, nggak mengganggu. Oke. Wait. Oh, ininya. Nah, kalau misalkan ini kita X dulu. Kalau misalkan kita running di sini nama saya Anggi, terus dia udah nggak n-line, dan dia nggak n-line lagi gitu. Jadi /n ini gunanya adalah sebagai new line. Saya buat aja di sini deh. /n itu sama dengan new line. Terus tuh ada yang lain gitu, kayak misalkan tab menggunakan /t gitu. /t itu sebagai tab. Kalau kalian biasa nggunain Word, itu tahu lah ya tab itu maksudnya kayak mana. Jadi misalkan di sini itu T, terus itu saya buat panjangannya Tamara misalkan. Jadi dia itu ada tab gede ini nih. Ini adalah tab untuk kayak ngelangkahin Tamara ya gitu. Terus masih banyak lagi sebenarnya untuk // ini. Yang perlu kalian tahu adalah gimana sih kalau kita itu mau nge-outputin slash-nya.
Kalau kayak gini kan pasti error. Kita cuma pengen output slash loh padahal. Itu bakal error. Dan itu kita butuh double slash kayak gini. Kalau misalkan kita double slash kayak gini, terus kita running, ya slashnya bakal masuk. Itu sama aja kayak kita mau kayak gini. Gini maksudnya. Oke, salah. Salah kayak gini. Kita tuh pengen masukin petik 2, tapi sini nggak bisa. Karena petik 2 kan dianggapnya kayak awal dari string gitu kan. Nah, kita butuh backslash. Kalau kita gunain backslash kayak gini, ya petik 2-nya masuk. Itu ada banyak ya yang bisa dipakai. Ada apa? Backslash, terus ada kayak gini bisa petik 1 untuk petik 1, ini untuk petik 2. Ini kalau misalkan terjadi error kayak gini, gitu. Itu kita gunain ini. Untuk backslash sendiri juga itu bisa dilakuin bisa untuk manggil karakter Unicode. Kalian tahu lah ya karakter Unicode itu. Jadi misalkan saya mau manggil karakter U25A0, ini bisa dicari lah di Google apa ininya. Unicode kayak gini banyak. Dan kalau kita running, nah hasilnya kayak gini. Ini adalah sebuah Unicode. Bisa kita masukin dengan backslash kayak gini. Ada yang mau ditanyain? Ya materinya udah selesai sih. Cuma sampai sini aja. Atau ada yang mau diulas? Ada yang mau ditanyain gitu? Halo, gimana? Udah cukup? Halo. Kak, Cukup kok. mau tanya nggak? Oke, Kalau kenapa? backslash n di tengah, baris Gimana? izin bertanya Kak. Izin bertanya kalau Iya. misal n-nya di tengah, backslash n-nya di tengah, habis itu kalimat berikutnya langsung. Oh, gitu. Maksudnya ini misalkan saya buat kayak gini, terus di sininya kita buat slash n gini ya. Maksudnya di tengah-tengah. Nggak di ujung. Iya, Iya. ini bakal nge-endline di sini. Jadi bakal gini nih maksudnya. Nah, ini nama saya Anggi, terus dia nge-endline, lanjut ke sini, terus dia nge-endline lagi karena kita pakai print ln. Misalkan kalau kita buatnya di sini cuma pakai print, nggak pakai endline, terus kita running, ya jadinya kayak gini. Nama saya Anggi, terus ini apa nge-endline masuk ke sini, dan untuk bagian sini itu nggak nge-endline, jadi dia langsung ngebuat gini. Gitu. Endline-nya bisa dipakai di mana aja. Kan ini mau dibuat endline lagi di sini, atau ini endline lagi di sini, atau mau di awal, mau dibuat endline di awal gini juga bisa. Terima kasih Kak. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau ada yang bingung bilang aja, nanti saya jelasin lagi. Ya tadi juga saya ngejelasinnya kecepatan ya. Ini nggak ada yang mau ditanyain? Jadi kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita lanjut ke tugas aja. Sama saya mau ngasih tahu tentang kontrak kuliah ini. Jadi bukan kontrak kuliah sih, kontrak kuliah yang praktikum. Itu di sini kan kita cuma ada tugas, setiap pertemuan ada tugas. Jadi jangan lupa isi presensi sama ngerjain tugasnya. Itu tugasnya bakal tetap kebuka walaupun udah lewat dari jamnya. Ya kalau kalian mau ngerjain, walaupun telat, misalkan jaringan hilang Kak, atau laptop saya mati Kak, gimana ya, kalau dikerjain aja, itu masih bisa dikumpul walaupun telat, mau telat sehari, sebulan juga tetap ada. Terus itu kita juga nanti ada UTP sama ada UAP. Jadi untuk kontrak kuliahnya itu adalah
Jadi presensi di praktikum ini harus 100% ya. Mungkin Pak Didik juga udah pernah bilang. Terus itu tugas itu 30%, dan untuk UTP itu 30%, dan UAP-nya itu 40%. Saya tulis di sini ya. Yes. Oke, gitu. Ada yang mau protes sama ini kontrak kuliahnya? Atau mau diganti kayak mana gitu? Sepertinya udah Kak. Oke, kalau udah oke, itu lanjut ke tugas aja ya. Oke, sebentar saya buka dulu tugasnya. Ya, tugasnya udah bisa langsung dikerjain ya. Di Vklas udah langsung kebuka kok, nggak perlu dibuka lagi. Ada di tugas praktikum 2. Kalau kalian ada kesusahan sama tugasnya, mau nanya itu tinggal ditanya aja. Izin bertanya Kak, itu semuanya sesuai kreasi aja kan ya Kak? Yang penting Iya, sesuai kalau yang kreasi nomor aja. Misalkan nomor 1 kan suruh buat gambar gitu ya. Kalian mau pakai bintang, mau pakai titik, mau pakai strip-strip, atau mau pakai misalkan Unicode, ya nggak masalah. Itu sesuai kreasi aja. Kalau peraturan programnya nggak ada kan Kak? Harus gini segala macam nggak ada kan? Nggak ada kok. Sesuai kreasi aja. Jangan lupa isi presensi ya. Kak, tugasnya nomor 1 sama 2 aja. Iya, tugasnya nomor 1 sama 2 aja. Bisa. Kalau ada yang mau tanya, tanyain aja ya. Oh, Kak, tugasnya itu intinya kayak cuma bikin gambar-gambar gitu kan ya? Iya, cuma buat gambar-gambar gitu aja. Oke, Kak. Oke. Kak, izin nanya Kak, Iya, kan nomor 1 itu ada minimal barisnya gitu nggak? Kan enggak kok. bebas ya berarti. Yang Bebas, penting bebas. satu karakter aja ya. Iya, betul. Oke, makasih Kak. Ini mau nggak satu karakter juga nggak masalah sih. Sesuai kreasi aja. Jadi nomor 1 sama 2 itu intinya sama ya Kak? Sebenarnya beda sih. Nomor 2 itu kan kayak kreasi gitu ya. Tapi kreasinya itu ya kalian kan pasti beda-beda ya pemikirannya mau buat apa gitu loh. Ya nggak sama sama nomor 1. Nomor 1 kan udah ada apa ya, soalnya gitu. Bebas Kak gambarnya, Kak? Ya, Kak.
Iya, iya, bebas. Saya ingetin lagi, jangan lupa isi presensi ya. Pengalamannya juga diisi kan Kak ya? Iya, pengalaman juga tolong diisi ya.